Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Rita. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Bu. alhamdulillah sehat. Sudah siap ya belajar hari ini ya? Siap, Bu. Siap, Guru. Siap, Bu. Sebelum kita mulai belajar, kalau ada sampah di dekat kalian, Iya, Bu. kita sekarang masih ada pandemi. Kita tetap jaga kesehatannya, selalu pakai masker ya. Buang dulu ya kalau ada sampah di dekatnya ya. Nah, izin buang apa dulu, Bu? Keluar, Bu. Ya, buang sampah Sudah, di Bu. tempatnya ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Itu semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doanya dipimpin oleh Sari. Ayo Sari, pimpin doa dulu ya. Iya, Bu. Bersiap di tempat duduk. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Sari. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, absen dulu ya anak ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Yang nggak hadir siapa? Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Semua ya. Hadir, Linda tadi terlambat. Kenapa Linda terlambat? Bangun kesiangan ya? Ya, baiklah ya. Kalau sudah hadir, Hujan, Bu Guru. ya, Hujan, Bu Guru. Taksi tidak ada, Bu. jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Linda ya. Siap, Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu mulai materi hari ini, masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Ingat, Bu. Ya, Bu. Ingat ya? Ingat, Bu. Ya, Ya, tentang apa minggu kemarin materi kita? Teks berita, Ibu. berita. Oh, Berita, Bu. Kecil suara bentar ya, saya masih ingat ya. Ada yang pernah melihat atau mendengar berita ya di kelas ini ya? Pernah, Bu. Ya, Bu. Pernah, Bu. Pernah Bu. Sering, Bu. Sering ya? Ayo, Sahroni di mana pernah melihat berita? Saya sering lihat berita di TV, Bu. Di TV. Oh, di televisi. Ya, saya suka nonton berita di TV, Bu. Ya, saya juga pernah, Bu. Oh, pernah juga ya, Iis ya? Gimana Iya, Iis? saya pernah lihat di HP, di YouTube. Itu ada berita, Bu. Ya, iya. Saya juga Saya pernah dengar juga, Bu. Saya pernah dengar juga di radio. Oh, si Rosi di radio ya. Oh, berarti kelas ini suka nonton berita ya, sama dengar-dengar berita ya. Ibu senang Saya ya. juga, Bu. Iya, karena materi hari ini tentang berita ya. Kalau kalian udah pernah lihat berita, sudah pernah mendengar berita, apa itu berita ya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa itu berita anak-anak? Saya, Bu. Ya, ayo, Roni siapa Roni? Roni, apa itu berita Roni? Berita adalah informasi, Bu. Oh, informasi. Ya benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Roni ya. Saya, Bu. Ya, siapa Putu ya? Ya, iya, Bu, saya. Apa itu berita Putu? Berita itu adalah informasi yang kita dapat dari televisi, radio, HP, juga YouTube, Bu. Oh iya, pinter ya si Putu ya. Kalian ini Terima berarti kasih, mengingat Bu. berita-berita yang kemarin ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu tampilkan dulu ya hari ini materinya tentang apa. Kelihatan anak-anak? Ya, terlihat, Bu. Ya, syukurlah ya kalau terlihat ya. Hari ini pembelajaran kita tentang KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur berita, membagikan dan memotivasi yang benar dan atau dibaca.
indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menemukan unsur teks berita diawali dengan unsur apa, bisa menemukan unsur berita siapa, ya bisa menemukan unsur berita siapa, yang kelima di mana, dan yang keenam bagaimana. Itu tujuan pembelajaran kita. Semoga kalian bisa ya. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Halo. Halo Bu. Ya Bu. Masih semangat ya? Masih Bu. Ibu. Syukur alhamdulillah kalau masih semangat ya. Harus semangat ya karena masih pagi ya. Iya Bu. Kita sarapan tadi Bu. Iya di Bu. rumah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Materinya hari ini adalah tentang berita, masih sama ya. Sekarang kita tambahkan materinya tentang unsur-unsur berita yang ada 5W plus 1 hanya. Semoga pembelajaran hari ini apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima ya. Untuk teknik penilaian hari ini yaitu penilaian sikap, religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Ini nanti ada di dalam kelompok. Terus nanti Ibu akan nilai juga penilaian pengetahuan, kelengkapan unsur-unsur beritanya. Ini nanti kita kerja kelompok ya. Ya Bu. Halo. Halo. Ya Bu. Iya Bu. Masih mendengar Ibu ya? Masih Bu. Alhamdulillah kalau masih ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita dengarkan videonya terlebih dahulu ya agar kalian tahu lebih mendalam lagi tentang berita. Dengarkan ya nak ya. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Selamat siang, Anda menyaksikan liputan 6 petang terkini, saya Rebecca Teta. Langsung dari Kompleks Bina Warga Rawajati, Jakarta Selatan, saya dapat melaporkan bahwa di tempat ini ada ratusan rumah warga yang sudah terendam banjir dengan ketinggian 3 hingga 5 meter. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bahwa ketinggian air ini sudah mulai menutupi pintu rumah warga, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir diperkirakan mulai memasuki area perumahan ini sejak subuh pagi tadi, dan ini merupakan banjir kiriman dari Bendung Katulampa yang membuat tebing Ciliwung meluap, tentunya berimbas sampai ke tempat ini. Namun yang saudara yang menarik, meskipun banjir mulai memasuki rumah mereka, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, anak-anak di daerah ini masih tetap ceria karena mereka dapat bermain dan juga dapat berenang di lokasi bantuan gizi dan juga makanan bagi warga di sekitar ini. Baiklah, halo. Iya Bu. Iya Bu. Sudah melihat dan mendengar berita tadi? Sudah Bu. Baiklah. Iya. Sudah tahu ya itu berita ya, seperti yang kalian ketahui tadi, yang sudah kalian jelaskan tadi. Berita itu adalah sebuah informasi yang harus disampaikan. Sebelum kita bagi kelompok, Ibu jelaskan sebentar ya nak ya. Ya Bu. Pengertian, kita belajar tentang teks berita. Pengertian teks berita adalah teks yang berisi rangkaian informasi tentang suatu hal atau peristiwa, baik yang disampaikan lisan maupun tertulis. Tadi ada yang menyebutkan juga, bisa juga lewat televisi, lewat ya, bisa juga seperti itu ya nak ya. Nah ini unsur-unsur teks beritanya ada 5W plus 1H. Ini yang kita akan pelajari tadi, yang akan kita pelajari nanti. Ada unsur apa, ada unsur di mana, ada unsur kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah penjelasannya ada di sini. Kalau apa itu berkaitan dengan pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan. Kalau siapa itu biasanya berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak Bu. Jelas. Ya, Jelas Bu. Lanjut Bu. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke unsur yang ketiga ya. Yang unsur ketiga yaitu ada kapan. Kapan itu menjelaskan tentang waktu kejadian peristiwa, misalkan bisa pagi, bisa siang, bisa malam, terus tanggalnya juga dijelaskan. Kalau ada bulan-bulannya, kalau ada tahunnya juga dijelaskan ya. Nah, yang keempat itu unsurnya, unsur di mana.
di mana ini biasanya tempat terjadinya misalkan di daerah misalkan di daerah Jawa, di daerah Kalimantan, seperti itu ya nak ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Paham ya sampai sini ya, nak ya? Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah kalau paham. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum Ibu lanjut nak? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sekarang masuk unsur yang kelima ya nak ya. Unsur yang kelima itu tentang berita. Unsurnya mengapa. Mengapa itu alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Nah yang terakhir adalah unsur bagaimana, yaitu unsur proses kejadian suatu peristiwa akibat ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Nah inilah yang disebut dengan 5W plus 1H. Kalau susah mengingat 5W plus 1H, ingat saja apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bisa juga disingkat dengan adik Simba ya nak ya, jangan lupa ya. Halo. Ya, Bu. Iya Bu. Pagi-pagi juga boleh melamun ya nak ya. Kamu semangat ya. Tidak, Bu. Kekenyangan tadi sarapannya. Bu, kekenyangan. Namanya tadi kalau makan jangan banyak-banyak ya, jadi nggak ngantuk gitu ya. Ya, Bu. Ini yang akan ya nak ya. Bila perlu kalau nggak ingat dicatat juga nggak apa-apa ya nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini sambil dicatat, Bu. Oh iya pinter ya. Siapa itu tadi, Nur ya? Ya, Bu. Ya. Nah sekarang kita lihat ciri-ciri berita. Karena kita ini belajar tentang berita, kita harus tahu juga ciri-ciri berita itu seperti apa. Nah yang pertama, berita itu bersifat aktual ya. Aktual itu masih segar, masih baru ya, bukan peristiwa yang sudah lewat ya. Terus yang kedua, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak boleh direkayasa. Apalagi sekarang banyak berita-berita hoax ya, nggak boleh itu ya. Nggak boleh menyebarkan hoax ya. Iya, itu belum tentu benar kejadiannya. Nah yang ketiga, bahasa disajikan menarik dan memikat minat pembaca. Yang keempat, data yang beritakan lengkap, khusus data penting. Peristiwa kejadian sangat jelas. Karena sesuai dengan unsur berita tadi, unsur berita kan ada 5W plus 1H. Itu harus jelas, ada waktunya, tempatnya ya. Bahasanya juga mudah dipahami. Terus bersifat objektif, kalau peristiwa berurutan, kalimat urutan singkat dan padat, sumbernya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Judul berita juga harus ada. Jangan nggak ada judul berita ya. Nanti nggak tahu itu berita tentang apa. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, masih menyimak Ibu ya. Masih, Ibu, masih. Ya, alhamdulillah masih semangat. Sari dari tadi semangat banget ya, mentang-mentang kenyangan tadi ya. Iya, Bu. Biar tidak ngantuk Ibu. Iya, Saroni harus semangat juga ya. Ya Bu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada Ibu. Tidak ada. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah. Setelah Ibu jelaskan, Sudah paham. iya syukurlah ya. Setelah Ibu jelaskan, kita bagi kelompok ya. Untuk kelompok satu itu Sari, Roni, sama Putu ya. Ya, Bu. Kelompok 2 Iis, Rosi, sama Nurmalia. Oke, siap, Bu. Kelompok 3 Diana, Mimi, sama Rina ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Diskusinya 10 menit ya, tapi sebelum kalian diskusi bawa buku ini kan, buku bahasa Indonesia kan? Bawa, Bu. Bawa, Bu. Bawa buku. Nah, kalau bawa buka halaman 2 ya, sebagai contohnya di situ ada contoh-contoh bagaimana cara mencari informasi 5W plus 1H. Nah, LKPD-nya akan Ibu kirim ya. Sekarang Ibu kirim ya. Nah, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang ya, Nak ya. Baik Bu. Iya, Bu. Halo. Halo. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada kesulitan nggak dalam mengerjakannya? Tidak. Bu. Tidak ada. Waktunya sudah habis ya. Ya, 10 menit sudah berlalu ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai kelompok? Ada yang sudah selesai dari kelompok yang lain?
Sudah, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu, sudah. Kelompok 2 ya. Dua tadi. Kelompok 3, Bu. Kelompok 2, Bu, sudah. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 3 sudah. Coba sampaikan dulu, ayo bacakan dulu hasilnya. Nanti kelompok lain bisa menanggapi Ya, Bu. ya, Nak ya. Iya. Saya, Bu. Iis Kelompok ya? 3, Bu. Ya, Iis, Bu. Kelompok. Ya. Oh, ya. 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 Kelompok kami di sini hanya menemukan 3 unsur, Bu. 3 unsur apa saja itu Iis? Unsur what, when, sama where. Oh gitu. Ya, unsur what-nya, unsur apanya itu banjir melanda Kalimantan. Kemudian when-nya itu pada hari Selasa, tanggal 13 bulan 8 2019, hari Rabu. Ya. Oh Ya, tengah malam. Kemudian where itu di mana? Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Bu. Oh iya, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ada yang bisa menanggapi dari kelompok 2 ya? Saya, Bu. Saya, Bu, kelompok 3. Oh, kelompok 3. Siapa itu? Kelompok 1 juga sudah selesai. Kelompok 1, Bu. Satu dulu, Bu. Oh iya. 1, Bu. Kelompok 1 1 ya. ya, 1 ya. Ya, ya. Ya. Kenak ya. Kelompok 1 kita itu mendapatkan 5 unsur, Bu. Ada 5. Iya. Ada what, ada when, ada where, ada who, sama why. Komplit, Bu. Komplit ya. Komplit. Oh What-nya iya. itu banjir melanda Kalimantan. Kemudian when-nya hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 hingga Rabu 14 Agustus 2019 tengah malam, Bu. Where-nya ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Who-nya itu warga penduduk Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Why-nya karena mengapa? Karena meluapnya Sungai Manado, Bu. Oh iya, Sari ya. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Sari ya. Nah sekarang setelah kalian berdiskusi dan menjawab soal, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, saya, Bu. Ya, coba siapa itu? Iis ya? Ya, Bu. Ayo Iis. Ya. Yaitu tentang berita, Bu, yang bisa kita lihat di di radio sama televisi. Oh iya, pinter ya. Terima kasih Iis ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Rosi, Bu. Oh, Rosi. Ya, Rosi. Ya, tentang unsur-unsur berita, Bu. Ada 5W, 1H. Oh iya, pinter-pinter semua ya anak-anak Ibu ya, bisa menerima pembelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Iya, pembelajaran hari ini tentang berita, yaitu berita itu sebuah informasi yang disampaikan lisan maupun tulisan melalui media cetak ataupun media elektronik. Nah, unsur-unsurnya ada 5W plus 1H, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, itu ya kesimpulan kita hari ini. Nah, sekarang pesan moral kita apa hari ini yang dapat kita terima dari pembelajaran berita? Saya, Bu, saya. Ya, siapa itu? Saroni, Bu, Saroni. Oh iya, Saroni. Apa pesan hari ini, Saroni, setelah belajar Ya, berita? Bu, pesannya adalah bahwa kita tidak boleh membuat berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, Bu. Oh iya. Seperti Pak Bejo bilang, hoak, Bu. Iya. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Saroni ya. Tepuk tangan dulu ya anak-anak ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya. Masih semangat ya? Semangat. Ya, alhamdulillah kalau masih semangat ya. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, masih ada pertanyaan, Nak, tentang yang tadi yang Ibu sudah jelaskan? Sudah jelas, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kumpulkan nanti tugasnya ya, yang Ibu berikan tadi ya, yang tugas kelompoknya tadi. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih juga untuk kelompok 3 yang sudah bagus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok 2 juga, kelompok 1 juga. Ibu ucapkan terima kasih ya.
Ya, Bu. Ya Bu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu informasikan untuk materi minggu depan kita masih tetap tentang berita ya, tetapi kita membahas tentang unsur-unsur berita. Ya, Bu. Hai Bu. Halo. Halo. Ya, Bu. Semangat ya, masih semangat ya. Ya Bu, silakan. Jangan lupa ya minggu depannya tentang unsur berita belajar di rumah ya nak ya. Ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, selalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.